Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Nah, insyaallah di kesempatan kali ini kita mencoba untuk membahas tamarin atau tamrinat untuk daras 8. Masuk tamrin pertama, ajib anil asilatil atiyah. Mata istayqadha Zakaria minan naum. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan di tamrin 1 ini sesuai hewar yang ada ya di daras 8. Ya, mata istayaqadha Zakaria minan naum. Kapan Zakaria bangun dari tidurnya? Kemudian lima ta'akhkhara Abdul Malik. Kenapa Abdul Malik terlambat? Kemudian yang ketiga, madza talaba Hamid minal mudarris. Apa yang diminta oleh Hamid dari Pak Guru? Maka insya Allah ini teman-teman bisa mencari jawaban ya. Dan ini ada di Hewar. Ya, jawabannya ada ya. Kemudian masuk ke tamrin 2. Min abwabil fi'l tsulathi al-mazid bab istaf'ala zidat fi awwalihi hamzah wa sinun wa ta'un. Nah, di antara pola fi'il tsulathi mazid adalah pola istaf'ala. Yang mana di pola ini ada penambahan, yaitu apa? Zidat fi awwalihi. Ada penambahan di depannya. Berupa apa? Hamzatun. Yang pertama hamzah. Ya, namanya hamzah wasal ya. Kemudian sin wa sinun, kemudian huruf sin. Kemudian ta wa ta'un. Nah ini. Ista. Nah seperti itu. Jadinya apa? Istaf'ala. Contoh kata yang masuk di dalam pola ini adalah istaqbala. Kemudian istaghfara. Istamarra. Kalau istamarra ini dia bina mudha'af ya. Bina mudha'af. Yang bila mana tiga kata ini tanpa huruf tambahan, maka qabila, ghafara, dan marra. Dan tentu dengan bertambahnya huruf di sebuah kata, maka di situ ada faedah atau ada makna yang bertambah. Kemudian permintaan dari muallif rahimahullah, istakhrij minad darsi al-af'al al-waridah fihi min hadzal bab. Ya, temukan dari pelajaran ke-8 ini fiil-fiil ya yang tersebutkan dari kelompok pola istaf'ala ini. Banyak ya, banyak fiil-fiil ya. Contohnya misalkan di sini ada apa ini? Istaghrabtu, istaqrabtu. Nah, ini dari istaqrada ya. Berhutang ya, aku meminjam ya. Kemudian apa lagi? Banyak. Kemudian ada istadzantuhu. Nah, ini istadzana ya, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Insyaallah peserta bisa menemukannya di hiwar di atas. Kemudian masuk ke tamrin 3, ta'ammal al-mithal thumma hatil mudhari wal amr wal masdar min al-af'al al-atiyah. Ini menyebutkan atau mendatangkan fi'il mudhari, fi'il amr ya. Kemudian masdar untuk fi'il-fi'il yang ada. Contohnya di sini ada istaqbala, istaqbilu, istaqbil, istiqbalun. Ya. Kemudian istaghfara. Ini ya, istaghfara berarti apa? Istaghfara, yastaghfiru, istaghfir, istighfarun. Ista'adda, yasta'iddu, ista'id, ista'idda ya, ista'idda, isti'dadun. Istalqa, yastalqi, istalqi, istilqaun. Istaraha, yastarihu, istarih, istirahatun. Istaqala, yastaqilu, istaqil, istiqalatun. Ini seperti istaraha ya, masdarnya. Istafada, istafidu, istafid, istifadatun. Ini yang pakai tak, tiga ini ya. Istaraha, masdar yang pakai tak ya. Istaraha, istirahah. Istaqala, istiqalah. Istafada, istifadah. Kemudian masuk tamrin keempat. Ayin fil amthalatil atiyah bab istafala min mustaqqatihi. Tentukan dari contoh-contoh kalimat berikut
kata yang masuk pola istaf'ala, ya, di mustaqqatihi. Nah, maksudnya dengan segala kata jadiannya ya. Mungkin nggak semuanya berupa fi'il ya. Mungkin ada yang isim fa'il. Nah, kita mulai ya. Nah, nomor satu istaham. Istahim apa ini? Astahimmu bil ma'il bari. Astahimmu, ya ini fi'il mudhari. Istahamma istahimu. Aku mandi ya. Ini pola istaf'ala. Kemudian istajarat atau istajartu hadhihi syuqqah bi khams khamsati khamsata asyara alf riyal ya. Aku menyewa syuqqah. Syuqqahnya apartemen aku mungkin ya. Dari seharga 15.000 rial. Nah, di sini ada kata istajar tuh, ini fi'il madhi. Istajara fi'il madhi. Kemudian yastamirul imtihanu akthar min yawmain. Ujian berlangsung selama lebih dari dua hari. Yastamiru ya. Istamarra yastamiru. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kemudian yang keempat, ista'iddu lil imtihan fa innahu qaribun jiddan. Bersiap-siaplah kalian untuk ujian karena ujian sudah dekat, sudah sangat dekat ya. Maka ista'iddu ini sighahnya adalah apa? Fi'il amr ya, ista'iddu. Kemudian istaslama al-mujrimu lisyurtah. Penjahat itu menyerahkan diri kepada polisi. Istaslama. Istaslama fi'il madhi. Kemudian yustahabbu al-ghuslu lil ihram. Dan juga pola istaf'ala bina mudha'af dan bentuknya fi'il mudhari majhul ya. Kalau bahasa kita kata kerja pasif. Disunnahkan mandi untuk ihram. Sebelum ihram kita disunnahkan di yustahabbu ya, yustahabbu. Kemudian la yajuzu al-isti'anatu bi ghairillah. Tidak boleh minta pertolongan kepada selain Allah. Di sini bentuknya masdar ya, isti'anah. Dari kata ista'ana ista'in. Kemudian ana musta'idun li safar, aku bersiap-siap untuk safar, traveling ya. Ista'ada ista'idu. Ini sighahnya apa? Isim fa'il. Kemudian arjulaka mustaqbalan zahiran. Aku berharap kepada Anda mustaqbalan zahiran. Kita carikan artinya. Ini mungkin waktu atau tempat pertemuan ya. Aku berharap untukmu masa depan yang cerah. Oh ya, nah mustaqbalan masa depan, zahiran yang cerah, ya gemilang. Nah, di sini mustaqbalan dia berarti isim zaman ya, isim zaman. Mustaqbalan masa depan ya, istaqbal istaqbilu. Ya. Waktu yang akan datang, masa depan bahasa kita ya. Wa fi tanzil wa in qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Di sini ada kata istakbara fi'il madhi. Kemudian istalqaitu ala qafaya lika istariha. Nah, ini selesai tadi ya tamrin keempat, kemudian masuk ke tamrin kelima. Istalqaitu ala qafaya lika istariha. Aku bersandar di atas tenggokku supaya bisa istirahat. Kai di sini, kai huruf kai ini min nawasibil mudhari termasuk huruf yang menyebabkan fi'il mudhari itu mansub. Wa yusamma harf masdariyah wa nasbin wa istiqbalin. Ini kai ya, dia sebagai huruf masdari ya dan huruf menasabkan wa istiqbal waktu yang akan datang. Kenapa? Li'annaha taj'alu ma ba'daha fi ta'wili masdar. Kenapa dinamakan masdariyah? Karena huruf ini menjadikan apa yang datang setelahnya berupa fi'il mudhari
itu bisa ditakwil kepada masdar. Fatakwilul mithal sabiq. Maka contoh tadi likai astarih. Takwilnya bagaimana? Takwilna istalqaitu ala qafaya lil istirahah. Nah, untuk beristirahat. Likai astarih maknanya lil istirahah. Kemudian bila mengatakan wal ghalib an tasbiqaha lamul jar allati tufidu ta'lil. Dan umumnya kai ini diawali dengan lamul jar yang memberikan faedah apa? Ta'lil, alasan. Makanya kan likai, ya. Fa illam tasbiqha fa hi muqaddarah. Andaikan tidak ada lam, tidak ada lamul jar yang mendahulunya, maka lam itu muqaddarah, disembunyikan. Kemudian poin berikutnya adalah idza dakhalat la nafiyah lal fi'li kutibat muttasalah bi kai likaila. Andaikan ada, apabila ada la nafiyah la yang memberikan faedah negatif, kalimat negatif, masuk kepada fi'il mudhari yang diawali kai, maka kutibat muttasilah bi kai, maka ditulis secara bersambung dengan kai. Ya. Jadinya apa? Likaila. Contohnya apa? Asri ilakaila tata'akhkhara 'anil darsi. Cepat, ayo cepat. Buruan ya, supaya Anda tidak terlambat masuk kelas atau terlambat pelajaran. Maka cara menulisnya disambung, likaila. Kainya sama, lanya disambung, likaila. Nah, di sini beliau menyebutkan ta'ammal al-mithal amthil kai. Perhatikan contoh-contoh untuk praktek kai ini. Likai. Yang pertama, iltahaqtu bil jami'ati al-islamiyah likai ta'allama al-lughat al-arabiyyah wa ulum ad-din. Aku masuk ke Jami'ah Islamiyah, ya, supaya aku bisa belajar bahasa Arab dan ilmu agama. Di sini likai ata'allam. Mansub ya. Kemudian ijtahid kaitan jaha. Bersungguh-sungguhlah supaya kamu lulus. Kaitan jaha mansub juga. Qala Ahmad li ukhtihi. Ahmad berkata kepada saudarinya, ibahati an hadzal kitab fi maktabati kulliyatika. Carilah buku ini di perpustakaan kampus kamu. Ya. Uktubi ismahu, dan tulislah ya nama kitab tersebut. Likaila tansai, supaya kamu tidak lupa ketika sedang mencari, ya. Supaya kamu tidak lupa nama kitab itu. Likaila. Nah, di sini likaila tansai, dan tansai di sini mansub, ya, mansub, makanya nunnya hilang. Kemudian dhahaba zumala'i ila suqi likai yashtaru al-hawaij. Kawan-kawanku pergi ke pasar karena mereka ingin membeli apa? Yashtarun. Asalkan ada nun, dia mansub dengan kai. Likai yashtaru al-hawaij, membeli kebutuhan-kebutuhan. Asri'u likai la tafutana at-ta'irah. Cepat kalian supaya apa namanya? Kita tidak terlambat, tidak luput oleh pesawat, ya. Tafuta. Tafuta ini fa'ilnya at-ta'irah, ya. Maka tafuta mansub. Na adalah maf'ul bihnya. Nah, likai la tafuta. Nah, kemudian dha' fil faragh fi ma yali atau fi ma ya'ti likai atau likaila thumma 'addil al-fi'l alladhi yaliha. Letakkan di titik-titik ini likai atau likaila, kemudian 'addil al-fi'l alladhi yaliha. Sesuaikan fi'ilnya menjadi mansub berarti ya. Berarti kalau ada tanda rafa'nya dihilangkan. Nah, yang pertama adalah ittasala katsirun minasyababi bil jami'ati likai yastafsiru an syurutil qabul. Nah, di sini ya. Di sini kita letakkan likai. Nah, di sini kita letakkan likai, kemudian yastafsiruna nunnya hilang. Yastafsiru. Banyak di antara para pemuda yang menghubungi pihak kampus. Kenapa? Likai. Karena mereka ingin yastafsiru, bertanya an syurutil qabul, tentang syarat-syarat pendaftaran. Kemudian kana mau'idur rihlati as-sa'ati ats-tsalitsati sabahan. Ya, janji atau waktu untuk keberangkatan rihlah adalah jam 3 pagi. Fajalasna natahaddath
likaila nanama. Nah, di sini kita letakkan apa likaila. Maka kami pun duduk ya bercengkrama, ngobrol ya, berbincang-bincang supaya apa? Likaila nanama. Nah, di sini nanama mansub ya. Dan pakainya likaila supaya kami tidak tertidur. Nah, seperti itu. Kalau nggak ngobrol mungkin tertidur lagi nanti bablas. Kemudian berikutnya, sa'atuka as'ilatan katsiratan. Aku bertanya kepada Anda banyak pertanyaan. Likai afhama al-mas'alata jayidan. Di sini likai ya. Supaya aku bisa memahami permasalahan dengan baik. Afhama mansub. Ya. Kemudian ya Jurju, ghayyir ismaka wahai Jurj. Rubahlah namamu likai yadhunnan nasu annaka nasraniyun. Likai la yadhunnan nasu annaka nasraniyun. Di sini pakai likaila ya. Supaya orang-orang tidak. Nah, berarti pakainya likaila. Yadhunna berarti apa? Menyangka. Supaya orang-orang tidak menyangka. Likaila yadhunnan nasu annaka nasraniyun. Supaya orang-orang tidak menyangka bahwasanya Anda seorang Nasara. Ya. Maka Jurj disuruh ubah namanya. Ini kalau bahasa tulisannya Georgi ya. Jurj. Kemudian ya Zainabu istayqidhi mubakiratan wahai Zainab, bangunlah pagi-pagi. Artinya secara segera bangunlah. Gasik ya bahasa Jawanya. Kenapa? Likaila tata'akhari. Di sini pakainya likaila. Likaila tata'akhari kemudian nunnya hilang karena mansub. Likaila tata'akhari an ada'is salati wad darsi. Supaya Anda tidak terlambat dari menunaikan salat dan ikut pelajaran. Nah, kemudian masuk ke tamrin ke-6. Idzan antadhiraka. Idzan ini juga termasuk nawasibil mudhari. Termasuk huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Wa tusamma harfa jawabin wa jazain wa nasbin wa istiqbal. Disebut dengan harf jawab dan harf jaza dan juga harf nasb dan juga harf istiqbal. Ya. Ta'ammal al-amthal al-atiyah tafham ma'naha. Perhatikan contoh-contoh berikut, kamu akan paham maksud daripada istilah tadi, jawab, jaza, nasab, dan istiqbal. Dikatakan oleh Hamid, Sa'azuruka al-yawma ba'da salatil maghrib insyaallah. Aku akan mengunjungi Anda hari ini setelah salat maghrib insyaallah. Apa kata Khalid? Idzan antadhiraka. Jika demikian, aku akan menunggu Anda. Kita perhatikan. Idzan yang masuk kepada antadhiraka, ya, yang mana antadhira mansub. Idzan ini adalah harf jawab wa jaza wa nasab wa istiqbal. Ya. Dikatakan jawab karena ada ungkapan terlebih dahulu yaitu dari Hamid sa'azurukal yaum. Aku akan mengunjungi Anda. Maka dijawab oleh Khalid, idzan. Jika demikian, jika memang Anda jadi mengunjungi saya, nah gitu. Wa jaza ini juga semakna dengan jawab, balasan. Wa nasab dan nasab menasabkan artinya antadhira jadi mansub, bukan antadhiru. Kemudian istiqbal. Istiqbal itu waktu yang akan datang. Maknanya perbuatan ini belum terjadi saat bicara, nanti terjadinya gitu. Idzan antadhiraka. Ya. Kemudian dikatakan oleh mudarris, hadza ahsanu mu'jamin mudarrisi. Ini adalah kamus pelajar yang baik, terbaik. Kata para siswa apa? Idzan nashtariyahu. Jika demikian, kami akan membelinya. Nah ini dia, haraf jawab, jaza, istiqbal, nasab. Maka nashtariyahu mansub. Jika demikian, kami akan membeli kamus tersebut. Ya. Dan ini perbuatannya akan, bukan sedang terjadi, akan terjadi nanti. Kemudian contohnya Ali mengatakan, Yasilu ustadzuna ghadan ilal madinatil munawwarah insyaallah. Ustaz kita akan sampai besok ke kota Madinah insyaallah. Kata teman-temannya Ali ya. Idzan nastaqbilahu fil matar. Jika demikian kita akan menyusulnya, menjemputnya di bandara. Nah, di sini nastaqbilahu mansub ya. Seperti itu.
Kemudian beliau mengatakan akhsha ayyutwa qaiduka fa inna ghiyabaka katsir. Aku khawatir, ya, ini berkata kepada Hamid, kamu akan di DO, yutwa qaiduka itu maksudnya di blacklist, di DO, dilipat ikatan, artinya dikeluarkan dari sekolah. Fa inna ghiyabaka katsir. Karena absensimu banyak absennya. Absenmu banyak. Kata Hamid, idzan la aghiba fil mustaqbali insyaallah. Jika demikian, aku tidak akan absen lagi di waktu yang akan datang insyaallah. Maka di sini la aghiba, ini fi'il manfi dengan la, ya. Aghiba mansub dengan idzan. Kata mu'allif rahimahullah di sini, beliau mengatakan tansibu idzan al-fi'l al-mudhari bisyurutil atiyah. Idzan menasabkan fi'il mudhari dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama apa? Antakuna mutasaddarah. Mutasaddirah. Idzan itu datang di depan. Di depan kalimat, makanya semuanya kan idzan di depan, ya. Dari orang-orang yang diajak bicara tadi. Mutasaddarah artinya dia di depan idzan, enggak boleh di tengah. Yang kedua, antakuna ghaira mafsulah 'anil fi'li bi ghairil qasam wala an-nafiyah. Ya, dia tidak boleh terpisah dari fi'ilnya, ya. Namun boleh terpisah dengan qasam, dengan sumpah, atau dengan la'an nafiyah. Tapi kalau dengan selain sumpah, dengan selain la'an nafiyah, maka nggak boleh memisahkan antara idzan sama fi'ilnya. Makanya di contoh yang Hamid yang ada di atasnya persis ini, idzan la aghiba, di sini la memisahkan antara idzan sama aghib, ini masih boleh. Tapi kalau dengan selain itu, dengan selain la'an nafiyah, la di sini kan la'an nafiyah. Atau dengan selain sumpah, misalkan wallahi idzan, wallahi, misalkan nastaqbilahu, nah, seperti yang atasnya misalkan kalau dikasih sumpah, ya. Kalau misalkan pemisahnya selain dua ini, sumpah atau la nafiyah, maka tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah ayakuna zamanul fi'li mustaqbalan. Nah, waktu terjadi perbuatan adalah mustaqbal, bukan saat bicara. Artinya baru nanti akan terjadi nanti. Seperti itu. Nah, kemudian ada perintah hati salah satu amtsilatul idzan. Sebutkan contoh praktek untuk idzan dengan 3 kalimat. Kemudian yang kedua, yaqulu talibun syai'an wa yaruddu alaihi zamilu mustaqbilan idzan. Ini juga praktek secara lisannya, siswa mengatakan sesuatu kemudian dibalas oleh kawannya dan diberikan kata idzan di kalimat balasan tersebut. Kemudian masuk ke tamrin ke-7, lastahmamtu wala aftartu idza nufiya al-madhi bila wajibat tikraruha. Nah, apabila fi'il madhi dinafikan dengan la, maka la wajib diulang. Contohnya lastahmamtu wala aftartu. Ya. Aku tidak mandi dan juga tidak sarapan. Nah, ini. Istahmamtu, ini fi'il madhi bukan fi'il mudhari. Nah, biasanya fi'il madhi itu kalau nafi dengan ma, tapi ini pakai la dan itu boleh. Dan kalau ingin menafikan fi'il berikutnya, maka la-nya diulang lagi. Jadi nggak boleh lastahmamtu wa aftartu. Harus diulang sekali lagi atau sesuai jumlah fi'ilnya. Lastahmamtu wa la aftartu. Wajibat tikraruha. Maka dikatakan fi tanzil di dalam ayat Allah katakan fala saddaqa wala shalla. Di sini la-nya diulang. Kemudian di sini ada perintah in fil fi'laini fi kulli jumlatin mimma ya'ti bila. Nafikan fi'il dua fi'il di setiap jumlah berikut dengan la. Berarti apa? La qara'ta darsa wa la katabtahu. La ra'aituhu wa la kallamtuhu. La sa'alani wa la sa'altuhu. La akalna wa la syaribna mundul barihah. Nah, seperti itu ya. Jadi fi'il madhi la-nya diulang di setiap kali menyebutkan fi'il madhinya. Karena kita menafikannya dengan la. Ya, la qara'ta darsa wa la katabtahu. La ra'aituhu wa la kallamtuhu. La sa'alani wa la sa'altuhu. La akalna wa la syaribna mundul barihata. Kemudian tamrin ke-8. Al-an ta'ti wa qad intahad dars. Al-an ta'ti wa qad intahad dars. Saat ini. Apakah sekarang kamu baru datang sedangkan pelajaran hampir selesai? Nah, kemudian beliau mengatakan idza dakhalat wawul hal ala jumlatin fi'liyah. Apabila ada wawul hal masuk ke jumlah fi'liyah, ya, fi'luha madhi muthbat dakhalat ma'aha qad. Dan fi'ilnya berupa fi'il madhi yang muthbat itu positif, maka harus diberikan qad. Jadinya apa? Wa qad intahad dars. Nah, wawunya ini kan wawul hal. Ya, wawul hal masuk ke fi'il madhi intaha.
Dan intaha adalah fi'il madhi maka dibantu dengan kata qad. Wa qad intahad dars. Kemudian jadi intahad dars itu apa namanya fi mahal linas bin hal ya sebagai hal. Maksudnya Anda datang sedangkan kondisinya pelajaran hampir selesai gitu loh. Jadi kondisi saat Anda tiba, nah, jadi kan ya, hal namanya hal menjelaskan kondisi. Kemudian ta'ammal al-misal summa akmilin naqs. Fa'akmilin naqs. Perhatikan contoh berikut dan sempurnakan yang kurang. Dakhaltul masjida wal imamu yusallim. Ada yang kurang? Ya, ini tidak kurang ya, tidak kurang sebetulnya. Karena dia ini contoh dalam bentuk jumlah ismiyah. Nah, kalau jumlah ismiyah cukup pakai wawu saja, nggak pakai qad. Dakhaltul masjida wal imamu yusallim. Aku masuk masjid dalam kondisi imam sedang salam. Ya. Al-imamu yusallim di jumlah ismiyah karena al-imam adalah isim. Beda di sebelahnya, dakhaltul masjida wa qad sallamal imamu. Aku masuk masjid dan imam telah salam. Nah, ini jumlah fi'liyah karena salam adalah fi'il, ya. Dan dia berupa fi'il madhi mutsbat, fi'il madhi yang positif, tidak dinafikan dengan la. Maka pakainya qad wa qad sallamal imam. Nah, nomor satu, dakhaltul masjida wal imamu yukabbir. Nah, ini wawu masuk baru jumlah ismiyah. Yang nomor dua, dakhalnal masjida wal muadzin yuqimu. Ini jumlah ismiyah. Yang ketiga, wasalnal madinatal munawwarah wasyamsu taghrubu. Ini jumlah ismiyah juga. Ini jumlah ismiyah semua ya. Nah, ini sepertinya kita diperintah untuk mengubah ke jumlah fi'liyah ya. Nah, yang pertama, balik lagi, dakhaltul masjida wal imamu yukabbir. Berarti apa? Aku masuk masjid dan imam sudah bertakbir atau sedang bertakbir. Kalau diubah ke jumlah fi'liyah, berarti dakhaltul masjida dan ini sepertinya fi'ilnya diminta merubah ke fi'il madhi ya. Dakhaltul masjida wa qad kabbaral imamu. Nah, seperti itu. Nomor satu ya. Dakhaltul masjida wa qad kabbaral imamu. Seperti ini. Yang ini wa qad sallamal imam maka wa qad kabbaral imam. Nomor dua. Dakhalnal masjida wa qad aqamal muadzin. Kami masuk masjid dan muadzin telah mengumandangkan iqamah. Ya. Dakhalnal masjida wa qad aqama al muadzin. Ya. Kita tidak melupakan kata qad ya. Wa qad. Nomor tiga. Wasalnal madinatal munawwarah ya. Wa qad gharabatis syamsu. Ya, ini ya. Wasyamsu taghrub menjadi apa? Wa qad gharabatis syamsu. Wa qad gharabat asy-syamsu fil madhi. Nomor 4, wasaltul matara wat ta'iratu tahbit. Berarti apa? Wasaltul matara aku sampai di bandara wa qad habatatit ta'irah. Ya. Dan pesawat telah mendarat. Apa namanya? Landing ya. Landing, turun. Ya. Kemudian dakhaltul fasla wal mudarrisu yasharhu darsa menjadi apa? Dakhaltul fasla aku masuk kelas wa qad syaraha al mudarrisu ad-darsa dan Pak Guru telah menjelaskan pelajaran. Nah ini. Wawul hal bisa masuk ke jumlah ismiyah sebagaimana contoh soal-soal yang tertuang dan wawul hal kalau mau masuk ke jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il madhi mutsbat, fi'il madhi positif ya. Fi'il madhi kata kerja lampau positif maka harus pakai qad ini. Wawu plus qad. Nah. Kemudian tamrin ke-9 wa ja'altuhu bainakum muharraman ja'alahuna min af'ali tahwil. Ja'ala termasuk fi'il tahwil, merubah kondisi. Wahia bima'na sayyara dan ini memiliki makna sayyara merubah. Tansibu maf'ulaini asluhuma mubtada' khobar yang menasabkan dua maf'ul yang asalnya adalah mubtada' dan khobar. Contohnya al-khamru haram. Khamr itu haram. Maka jadinya apa? Ja'alallahu al-khamra haraman. Allah menjadikan khamr ya sesuatu yang haram untuk dikonsumsi. Nah, fi tanzil. Di dalam ayat disebutkan ya alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura. Al-qamar maf'ul 1, nura maf'ul 2.
Wa ja'ala asy-syamsa siraja. Asy-syamsa maf'ul 1, siraja maf'ul 2. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Al-arda ya, maf'ul 1, bisata maf'ul 2. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. An-nasa maf'ul 1, ummah maf'ul 2. Adapun wahidah dia na'at untuk ummah. Dan dikatakan oleh beliau wa ta'ti ja'ala bima'na dhanna, dan terkadang ja'ala ini memiliki makna dhanna. Kalau yang tadi sayyara merubah ya, menjadikan. Kalau di sini dhanna berarti ja'ala memiliki makna menyangka. Wa hiya min af'ali rujuhan. Maka kalau dimaknai dengan makna dhanna, maka ja'ala maksudnya af'alur rujuhan, bukan af'alut tahwil. Ya, beda sama yang pertama. Ya. Dan beginilah Masya Allah ya, teman-teman semua, bahwasanya fi'il itu kadang kosakata yang sama tetapi maknanya luas, bisa makna ini dan makna itu. Dikatakan wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Orang-orang musyrik menyangka malaikat yang ya sejati mereka adalah hamba-hamba Allah, adalah mereka menyangka, disangka oleh orang musyrik malaikat adalah putri-putrinya Allah. Maka ja'ala di sini memiliki makna dhanna. Al-malaikah maf'ul 1, inatha maf'ul 2. Seperti itu. Kemudian ja'ala bihadainil ma'nayaini min akhwati dhanna. Dan ja'ala dengan dua makna di atas tadi, sayyara maupun dhanna, ya. Maka ja'ala termasuk saudara-saudara dhanna. Artinya dia kelompok dhanna wa akhwatuha, seperti itu. Wa takunu aidan min af'ali syuru', ya. Dan juga ya, terkadang masuk ke kelompok af'alus syuru'. Wa ta'mal hina idzin amal kana. Dan kalau masuk ke kelompok af'alus syuru', ya, maka dia fungsinya seperti fungsi kana. Contohnya apa? Jala hamidun yadribuni. Ya. Af'alus syuru' ini berarti dia mungkin dia kelompok-kelompoknya af'alul muqarabah ya. Jadi dia bukan saudara dhanna. Kalau dhanna kan menasabkan dua maf'ul bih, ya. Ja'ala yang masuk kelompok saudara dhanna, maka dia menasabkan dua maf'ul bih yang asalnya mubtada khobar. Dan itu bisa bermakna sayyara, seperti contoh-contoh yang atas, yang kotak hijau, atau bermakna dhanna, seperti contoh yang waja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmanina. Nah, terkadang ja'ala juga masuk saudara kana. Ya, artinya dia berfungsi seperti fungsi kana. Ya, bukan saudara kana, tapi dia masuk kelompok af'alus syuru' dan fungsinya layaknya fungsi kana. Contohnya ja'ala hamidun yadribuni, maka hamidun isim ja'ala, yadribuni adalah khobar ja'ala. Waqad marrat bika fi darsin sabiq, dan telah lalu penjelasannya pada pelajaran sebelumnya. Nah, terkadang juga, nah ini yang lain lagi. Terkadang pula wa ta'ti bima'na aujada, ja'ala memiliki arti aujada. Ya, mewujudkan. Maka kalau sudah seperti ini, ja'ala adalah sebagai fi'il tam, bukan fi'il naqis. Kalau fi'il naqis berarti sudah seperti kana, ya. Tapi kalau beberapa aujada dia fi'il tam, maksudnya dia sudah sempurna tanpa butuh khobar gitu. Kalau ja'ala hamidun yadribuni, ja'ala hamidun yadribuni, ya. Ya, Hamid mulai memukulku, af'alus syuru' ya. Maka ja'ala di sini adalah fi'il naqis. Dia tidak cukup dengan Hamid saja sebagai isimnya, harus ada khobarnya itu yadribuni. Tetapi kalau ja'ala bima'na aujada, memiliki makna aujada, mewujudkan, maka dia sebagai fi'il tam. Dan nantinya dia sudah sempurna dengan fa'ilnya. Kemudian dia akan berfungsi menasabkan satu maf'ul bih wa tansib maf'ulan wahidan kama fi qouli ta'ala alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Ja'ala fa'ilnya adalah dhamir mustatir, huwa kembali kepada lafzul jalalah Allah. Kemudian adh-dhulumati ya adalah maf'ul bih. Adapun wan nur, an-nur dia adalah maktuf kepada adh-dhulumat. Kemudian ayyin makna ja'ala fi ma ya'ti. Nah, tentukan makna ja'ala dari contoh-contoh berikut. Nomor 1, ja'ala al-mudarrisu yashrahu ad-darsa. Ini makna ja'ala adalah af'alus syuru'. Berarti dia layaknya fungsi kana. Ja'ala al-mudarris, ja'ala fi'il naqis, al-mudarris isim. Ja'ala yashrahu ad-darsa adalah khobar ja'ala. Maknanya apa? Maknanya tadi af'alus syuru'. Kemudian wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, maka ja'alnakum di sini
memiliki makna sayyara, af'alu at-tahwil. Maka syu'uban maf'ul bi 1, apa afan. Kum maf'ul bi 1, syu'uban maf'ul bi 2. Adapun qabail dia maktuf kepada syu'uban. Kemudian ja'alallahu al-hawa'a wal ma'a, ya. Maka di sini ja'ala memiliki makna apa? Aujada. Allah menciptakan udara dan air. Maka al-hawa adalah maf'ul bi 1 atau maf'ul bih, ada al-ma adalah maktuf kepada al-hawa. Jadi ja'ala di sini fi'il tam, baru makna aujada. Yang nomor 1 ja'alal mudarris dia af'alu asyuru, maknanya memulai, akhadha. Kemudian nomor 2 wa ja'alnakum dia maknanya sayyara, af'alu at-tahwil. Yang nomor 3 maknanya aujada berarti dari fi'il tam. Kemudian nomor 4 qala al-mudarris lit talib aj'altani mudiran. Nah, di sini aj'altani mudiran maknanya adalah dhanna dia af'alu ar-rujuhan. Maka menasabkan dua maf'ul bih yaitu ya mutakallim dan mudiran. Kamu menyangka aku ini seorang mudir ya kepada siswa itu. Guru mengatakan kepada seorang siswanya, kamu kira aku ini mudir ya? Bahasanya gitu. Aj'altani mudiran? Kamu kira aku ini mudir ya? Kata dia. Nah, di sini ada apa namanya 4 makna ja'ala. Sayyara, apa yang pertama tadi akhadha, yang kedua sayyara, yang ketiga aujada, yang keempat dhanna. Yang keempat apa? Dhanna. Kemudian qafaya ya'ul mutakallim maftuhun ma'a ism. Ya mutakallim di kata qafaya harokatnya fathah ya. Dia demikian karena dia bergandeng dengan isim akhiru alif atau ya sakinata. Dengan isim yang akhirnya alif, qafa ya, atau berakhiran ya yang sakinata. Ya, nah berakhiran dengan alif atau ya, alif sukun atau ya sukun ya. Qafaya alifnya sukun. Maka ya fathah qafaya. Contoh lain adalah asaya berakhir dengan alif, maka asaya ayatnya fathah. Fataya juga berakhir dengan alif, maka ya-nya juga fathah. Dunyaya berakhir dengan alif, maka ya-nya fathah. Yadaya berakhir dengan alif, maka ya-nya fathah. Ghasaltu yadayya, asalnya yadaini, ya. Idhofah kepada ya mutakallim dan nunnya dibuang, maka berakhir dengan ya sukun, ya, dan melebur bersama ya mutakallim dan bersama ya mutakallim, dan ya mutakallim juga fathah yadayya menjadi yadayya. Jadi ghasaltu yadayya asalnya ghasaltu yadaini plus ya mutakallim. Kemudian tamrin berikutnya, tamrin syafawi yas'alu kullu talib zamilahu, setiap siswa bertanya kepada kawannya, mata istayqadta wa man ayqadaka. Siapa yang kapan kamu bangun dan siapa yang membangunkanmu gitu. Nah, tamrin 12 hati mudhari al-af'al al-atiyah ghalaba, yang disebutkan menyebutkan fi'il mudhari fi'il berikut ghalaba yaghlibu habata yahbitu kasa yaksu aftara yuftiru asara yusiru aqrada yuqridu iqtarada yaqtaridu. Yang 13 udhkur abwab al-af'al al-warida fi hadits Abi Dzarrin. Sebutkan pola-pola fi'il yang ada di hadis Abu Dzar ya. Yang di atas ya berarti ya. Kemudian nomor 14 hati mufrad al-hawaij. Hawaij jamaknya hajah ya. Syurtah jamaknya syurti. Wa jam'u al-qafa jamak dari qafa. Ini jamak qafa ini apa? Jamak qafa adalah aqfa ya. Aqfa ya. Nah, kemudian yang ke-15 warada fil haditsil qudusi, disebutkan dalam sebuah hadis kudusi fala tadzalamu. Fama aslu hadhihi aslu kalimat tadzalamu, maka asal kalimat tadzalamu adalah apa? Tafa'alu berarti apa? Tadzalama yatadzalamu berarti dzalama yadlimu ya. Dzalama yadlimu.
Yujma'arin ala urah. Nah, ini informasi di tamrin 16. Kalimah arin dijamak menjadi urat. Ala wazn fu'alah. Ya, di atas wazan fu'alah. Urah, wazannya fu'alah. Ijma' al-asma' al-atiyah, hadzal jama'. Mashin, mashin menjadi apa? Mashin menjadi musyad. Qadin menjadi qudad, hadin menjadi hudad, ramin menjadi rumat. Ya, walim menjadi wulad, ghazin menjadi ghuzat, hafim menjadi hufad. Ya. Kemudian nawasib fi'il mudhari arba'atu ahruf. Penasab fi'il mudhari adalah 7 ini. Ada 4 huruf ya. Penasab fi'il mudhari ada 4 huruf, yaitu an, yang itu merupakan harf masdariyah, wa nasbin wa istiqbal, contohnya wallahu yuridu ayyatuba alaikum, maka yatuba mansub. Kemudian lan wahya harfu nafyin harfu nafyin wa nasbin, ini nafi untuk menafikan dulu, menegatifkan, wa nasbin wa istiqbal. Contohnya innaka lan tastati'a, tastati'a mansub. Kai yang ketiga adalah kai wahya harfu masdariyah wa nasbin wa istiqbal. Ya, ini seperti apa namanya? Seperti an ya. Contohnya kai nusabbihaka katsira. Cuman maknanya agak berbeda. Ya, kemudian yang keempat adalah idzan, yaitu harfu jawabin wa jazain wa nasbin istiqbal. Contohnya sazuruka ghadan insyaallah idzan antadhiruka. Inilah dia 4 huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Nah, sampai sini selesai tamrin untuk daras ke-8. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.